Nah, kira-kira kalau begitu susah dong Pak untuk match antara si job seeker sama HR. Nah, bisa kita lihat kan kalau Gen Z yang sekarang ini kan sebetulnya mereka pengennya suatu yang simpel. Selamat datang di Pojok Sukses. Bersama saya Ainul, kita akan membahas mengenai calon orang sukses yang sedang mencari, meniti, dan berjuang di jalannya. Belakangan ini pernah memperhatikan nggak? Di banyak job portal, banyak sekali para pencari kerja yang open to work. Nah, tapi di sisi lain, banyak juga HR yang open hiring susah menemukan kandidat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kayak jodoh yang nggak dapat-dapat gitu loh. Nah, sebenarnya salahnya di mana sih? Karena saya juga bingung untuk menjawab hal ini dan teman-teman juga penasaran. Langsung saja kali ini kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia SDM, yang juga merupakan trainer dan mentor yang berpengalaman di bidang SDM ini. Bersama saya sudah ada Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat, baik dan luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah Pak, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang terjadi di belakangan ini Pak. Ya. Dari banyaknya para pelamar yang open to work Pak, tapi di sisi lain juga ada banyak HR yang selalu open hiring Pak nih untuk kebutuhan perusahaannya. Gimana kira-kira pendapat Bapak? Oke, siap Mbak Inul. Saya pikir pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Inul ke saya perlu saya tanggapi, dan ini sebetulnya menjadi fenomena yang mungkin sama-sama bisa kita lihat dalam dunia profesional gitu ya. Karena kalau sekarang ini kan akses informasi lebih mudah ya, bisa kita lihat. Kita bisa ngelihat juga mungkin publish lowongan kerja gitu kan ya, di job portal ataupun yang dilakukan rekrut oleh headhunter dan lain sebagainya, atau mungkin justru HR organik yang ada di perusahaan tersebut membuka lowongan di website masing-masing perusahaan mereka. Tapi di sisi lain juga kita bisa ngelihat bahwa setiap tahun generasi peserta didik yang sudah lulus jadi fresh graduate, mereka juga mencari kerja. Bahkan di media profesional ya, saya mungkin sebutkan seperti LinkedIn gitu kan ya, juga mereka open to work itu juga banyak sekali. Nah, ini kan seperti hal yang perlu kita diskusikan lebih deep, di mana sebetulnya antara permintaan dan penawaran ada di situ gitu kan. Ini sebetulnya kan permasalahannya ada masalah di mismatch aja. Kalau menurut saya sih ini ada di masalah di yang mismatch aja gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, ini memang real adanya fenomena ini seperti itu. Oke Pak, terkait mismatch ini saya ada punya beberapa rekan Pak saat kuliah. Saat kuliah ini rekan saya aktif Pak, ikut organisasi, kemudian ikut banyak kegiatan di kampus lah, yang saya rasa dari pengalaman sudah cukup oke nih Pak. Namun sampai sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan nih Pak. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Apakah dari pengalamannya ini tidak cukup mumpuni untuk bisa bekerja di era sekarang ini Pak? Nah, oke, siap. Mungkin pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan oleh para pemirsa, mungkin ya, penonton di podcast Pojok Sukses ini juga gitu kan ya. Kenapa sih ada banyak rekan kita, mungkin adik-adik kita, mungkin tetangga kita yang mereka sebetulnya punya pengalaman organisasi ya di kampusnya, terus kemudian saat ini mereka juga melamar dan belum mendapatkan pekerjaan. Menurut saya gini, ada beberapa karakteristik job seeker. Yang pertama itu adalah job seeker yang perfeksionis. Perfeksionis. Yes. Jadi job seeker yang perfeksionis ini lebih selektif untuk menentukan siapa ataupun perusahaan apa yang akan dia tuju untuk dijadikan sebagai tempat kerjanya dia dalam menentukan karirnya ke depan. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini si job seeker yang perfeksionis ini pasti dia akan mengumpulkan perusahaan-perusahaan sebagai database-nya dan terus kemudian melakukan proses melamar kerja melalui media yang sudah dibuat di perusahaan tersebut. Nah, kecenderungannya job seeker yang seperti ini sudah mempersiapkan dirinya untuk berkarir sebagai profesional di perusahaan. Tapi di sisi lain ada juga karakteristik ataupun tipe job seeker, ini job seeker yang ganjen. Nah, job seeker yang ganjen itu seperti apa?
job seeker yang ganjen ini dia tidak mempertimbangkan kapasitas internal dalam dirinya, baik dari sisi kompetensi, ya, terus kemudian pengalaman kerja, karakter dan sebagainya. Sehingga ketika dia mencari kerja, apapun judulnya, apapun perusahaannya, ketika jadi lowongan kerja, dia sikat itu. Makanya job seeker yang ganjen ini seperti dia nggak punya pasangan, jomblonya udah lama, ngelihat cewek seperti apa dia tembak, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi saya pikir tinggal kita lihat aja bahwa fenomena yang perlu kita analisis dan kita diskusikan lebih deep lagi itu apakah karakteristik job seeker yang ganjen ataupun yang perfeksionis, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun menurut saya, bagaimana nih ya caranya job seeker mempersiapkan diri untuk bisa berkarir dalam dunia profesional. Tidak hanya sebatas mempersiapkan daripada nilai akademis. Ya, jadi berharap, oh nilai akademis saya ini tinggi loh, cum laude dan lain sebagainya. Tidak sebatas itu. Oh, tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas itu, walaupun itu juga dijadikan salah satu indikator dan parameter untuk diterima di sebuah perusahaan. Oke. Yang kedua, pengalaman organisasi. Terkadang HR juga melihat benar berpengalaman di organisasi, tapi organisasinya organisasi apa? Gitu kan ya. Ini juga tentunya dilihat dan sebagainya. Karena dalam HR, dalam menjalankan fungsi rekrutmen, dia ada yang namanya behavior event interview. Jadi mengelaborasi antara pengalamannya di masa lalu, dalam hal ini pengalaman organisasi, dengan ekspektasi di tempat kerja di perusahaan yang existing di si HR ini seperti apa. Nah, itu dilakukan referensi daripada experience dan terus kemudian dikombinasikan dengan tujuan jangka panjang si perusahaan tersebut. Jadi tidak menjamin orang punya kapasitas nilai akademis yang tinggi dan terus kemudian pengalaman. Karena dua ini sebetulnya menjadi parameter, walaupun sebetulnya menjadi parameter, tapi tidak menjadi indikator tunggal untuk bisa diterima di perusahaan. Hal yang lebih substansi, kalau kita bicara kompetensi, itu tidak hanya tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi ada juga yang namanya attitude ataupun sikap. Nah, ini menjadi hal penting juga. Tentunya ini menjadi hal penting. Coba kita bayangin orang pinter, misal gitu kan ya, nilai akademisnya bagus, tetapi sikapnya nggak bisa diajak kerja sama, ya, tidak memiliki integritas, dikasih kepercayaan, dia berbohong dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang sebetulnya lebih fundamentalis oleh tim HR. Karena yang dites biasanya yang menentukan adalah sikap, kurang lebih seperti itu, Mbak Inul. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas dari sisi job seeker-nya ini ya Pak, mengenai dari persiapan, kemudian kemampuan, pengetahuan, juga keterampilan, serta attitude menjadi hal penting ternyata teman-teman. Ya. Nah, kemudian kalau dari sisi HR-nya ini yang sering posting lowongan Pak, tapi rasanya belum menemukan kandidat yang cocok untuk perusahaan nih Pak. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan Bapak Pak? Oke, siap. Ya, ini juga luar biasa ya. Kalau tadi mungkin dari perspektifnya job seeker, ya, si pencari kerja. Dan mungkin yang ditanyakan yang kedua itu adalah dari perspektif HR yang menjalankan fungsi rekrutmen. Saya pikir gini, jadi perlu dipahami juga bahwa sebetulnya HR itu memiliki 3 fungsi. Ya. Sebelum saya jelaskan fungsinya HR dari 3 fungsi tersebut, saya coba ingin memberikan satu insight bahwa HR, human resource di sebuah perusahaan, itu adalah sebagai partnership. Dalam hal ini sebetulnya sebagai human resource business strategic lah, kurang lebih gitu ya. Ya kan? Human resource business strategic yang sebetulnya melalui 3 fungsi tersebut pelaksanaannya. Pertama, fungsi HR itu adalah melakukan rekrutmen. Ya. Melakukan rekrutmen adalah berarti mencari bibit-bibit potensial yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan bisnis jangka panjang sehingga bisnisnya bisa sustainable. Oke, setelah direkrut bibit-bibitnya dari fresh graduate ataupun terus kemudian orang yang mempunyai pengalaman ataupun terus kemudian orang yang memiliki prestasi di bidang tertentu, rekrutmen berjalan. Setelah bergabung, dia menjalankan fungsi berikutnya, yaitu adalah fungsi development.
bibitnya udah direkrut, ada di perusahaan tersebut, lalu kemudian dikembangkan melalui program training, melalui program orientasi, melalui program dan lain sebagainya yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Dan fungsi yang ketiga itu adalah fungsi retention, artinya memelihara. Jadi orang yang tadi sudah direkrut bibitnya bibit bagus, dikembangkan juga, siram pakai pupuk yang bagus, dengan cara yang bagus juga. Lah setelah dia bagus dapat memberikan kontribusi, maka berikutnya harus dipelihara. Makanya dalam proses pemeliharaan ada yang namanya kompensasi and benefit, jenjang karir, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, 3 fungsi HR, maka yang paling pertama dilakukan itu adalah fungsi rekrutmen. Gitu kan ya. Nah, dalam menjalankan fungsi rekrutmen ini terkadang HR ini kebanyakan yang perlu saya jadikan perhatian adalah bersifat kaku. Nah, dalam kaku ini sebetulnya adalah dalam tanda kutip ya, kaku. Jadi hanya sebatas melihat daripada yang sudah berjalan. Oh iya nih, dulu kita ngerekrut itu begini spesifikasinya dan kualifikasinya. Oh sekarang begitu. Padahal dunia bisnis bergerak. Oke, dia melakukan mungkin rekrutmen, menjalankan fungsi rekrutmen dengan standar 10 tahun yang lalu, ya, di mana para pencari kerja mereka masuk dalam kategori millennial generation. Nah, tapi kalau sekarang Gen Z tentunya arah karakteristiknya yang berbeda, maka tim rekrutmen harus melakukan penyesuaian terhadap karakteristik tenaga kerja yang memang existing saat ini ada, kurang lebih gitu kan ya. Nah, bisa kita lihat kan kalau Gen Z yang sekarang ini kan sebetulnya mereka pengennya suatu yang simpel, diberikan suasana yang dimana mereka bisa mengaktualisasikan diri. Ya kan, terkadang mereka punya referensi dan literasi informasi yang lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, kalau begitu kan ya. Apalagi mungkin generasi baby boomers dan sebagainya. Nah, menurut saya HR juga perlu melakukan penyesuaian tersebut, bahwa yang menjadi indikator orang bisa gabung dan tertarik gabung di perusahaan tidak hanya dari sisi kompensasi dan benefit, enggak. Ya, tetapi juga bagaimana bisa mengakomodir tenaga kerja yang memiliki karakteristik yang ingin diakui dan difasilitasi untuk melakukan aktualisasi diri. Kurang lebih begitu. Ya, jadi menurut saya untuk HR dalam melakukan proses rekrutmen tidak kaku, tapi lebih pada penyesuaian terhadap karakteristik tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja yang ada, dengan tidak mengenyampingkan bisnis sustainability sebagai sasaran bisnis ataupun target bisnis di masa mendatang. Kurang begitu. Iya lagi Pak, di generasi Gen Z seperti saya ini Pak, sulit mendapatkan pekerjaan nih Pak. Nah, dari teman-teman rekan kerja saya juga banyak yang mengeluh, saya banyak apply di lowongan pekerjaan yang bertuliskan fresh graduate are welcome. Tapi saat sudah sampai di tahap rekrutmen, tiba-tiba ditanyakan Pak, ada pengalaman berapa tahun di bidang ini. Ini menjadi pematah semangat teman-teman nih Pak. Nah, kira-kira kalau begitu susah dong Pak untuk match antara si job seeker sama HR ini Pak. Apakah harus ada orang dalam dulu Pak supaya biar match Pak? Menurut saya, itu pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Inul. Menurut saya, ini yang saya maksudkan adalah kekakuan. Ya, jadi kekakuan yang tadi saya sampaikan adalah kekakuan dari perspektifnya HR yang menjalankan fungsi rekrutmen, dan satu lagi adalah kekakuan dari job seeker itu sendiri gitu ya. Menurut job seeker yang diceritakan sama Mbak Inul ini sebetulnya kan, oh iya saya fresh graduate. Ketika saya melamar saya jelaskan bahwa saya adalah fresh graduate. Maka ketika status saya fresh graduate, saya nggak punya pengalaman dari posisi yang saya lamar. Harusnya mindsetnya terbalik, orang tahu Anda adalah fresh graduate. Si HR yang melakukan fungsi rekrutmen dan selection juga tahu, melihat historical experience pekerjaannya memang belum tercantum dalam CV. Itu buat saya nggak harus jadi pertanyaan. Justru pertanyaan itu yang harus sebetulnya dijawab dengan hal-hal lain yang bisa memberikan informasi bahwa saya layak loh. Karena saya punya kemampuan lain, walaupun saya nggak punya pengalaman dalam dunia profesional, tapi ada pengalaman. Itu yang harusnya dilakukan oleh job seeker gitu. Tapi terus kemudian, oh di posisi ini saya harus menjadi engineering, tapi saya belum punya. Nah, itu sama juga nggak ada nilai jualnya. Maka saya sarankan kepada seluruh fresh graduate mempersiapkan diri untuk memiliki
added value, nilai jual yang harus dia sampaikan kepada tim rekrutmen di perusahaan yang dia lamar, kurang lebih gitu. Kayak contoh misal begini ya, saya cobain aja. Contoh misal, ada lowongan ya, terus kemudian posisinya itu sebagai admin sales marketing. Oke. Nah sementara yang melamar itu jurusannya dia fresh graduate, ya, dia lulusan manajemen informatika. Kalau kita ngelihatnya secara kaku, manajemen informatika, administrasi, marketing, dan sales, nggak match. Iya. Tapi ketika kita ditanya oleh tim recruiter, posisi yang sekarang ini adalah sebagai admin sales marketing, berapa lama Anda bisa? Bukan admin sales marketingnya yang harus dieksplor, tetapi pengalaman administrasinya. Gitu kan ya, yang bisa dia jadikan sebagai modal untuk memberikan kepercayaan. Dalam tanda kutip dia jual kemampuannya dia sebagai administrator. Kurang lebih gitu. Saya melakukan administrasi, saya mampu mengoperasikan ini dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Clear ya? Gitu. Oke Pak, berarti dari penjelasan Bapak tadi, untuk si job seeker ini berarti perlu Pak menunjukkan nilai jual kepada perusahaan ya Pak, agar si HR ini berpikir, oh memang dia layak untuk posisi ini meskipun dari bidangnya tidak relevan. Nah kalau begitu berarti untuk branding ya Pak, branding ini menjadi hal penting Pak. Itu dia. Itu kuncinya. Setiap orang sebetulnya bisa saja punya kemampuan yang sebetulnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Cuma problemnya tidak pernah dipublikasikan sehingga orang tahu dia punya kemampuan di bidang tersebut, kurang lebih begitu. Contoh misal katakanlah orang yang memiliki pengalaman organisasi mungkin terbiasa dalam melakukan analisis masalah, mengorganisir tim, ya, membuat sebuah rencana kerja, walaupun rencana kerja yang dibuat adalah program-program sosial misal gitu ya, bukan program-program profesional dan komersil. Tetapi apapun itu adalah rangkaian dan sistematika membuat sebuah perencanaan dalam organisasi. Maka itulah yang harus dijual kemampuannya dan bisa diterapkan dalam industri yang tempat dia lamar saat ini, kurang lebih begitu. Ya, contoh misal gini. Kalau orang ngelihatnya kaku tanpa bisa melakukan personal branding terhadap kemampuannya, 1 tahun bekerja di perusahaan finance, keluar pasti ngelamar di perusahaan finance juga. Karena dianggap industrinya sama dan seterusnya. Kenapa terus kemudian dia nggak bisa di industri yang lain, pertambangan, kesehatan dan lain sebagainya? Kan dua-duanya dan sebetulnya kan organisasi adalah kemampuan dalam mengelola. Proses pelaksanaan teknisnya adalah proses adaptasi. Nah itu yang menjadi catatan. Selain personal branding itu adalah hal yang penting, yang kedua adalah melakukan adaptasi secara cepat. Ini yang kita namakan sebagai soft skill, kurang lebih gitu. Oke Pak, berarti dari penjelasan Bapak, soft skill ini menjadi hal penting yang perlu di-upgrade dari si job seeker ini untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di dunia industri ya Pak? Ya, betul. Ya, soft skill, ya hard skill juga tentunya, dan kemampuan personal branding. Gitu kan, menurut saya ini juga hal yang wajib juga dilakukan oleh setiap job seeker. Gitu kan ya. Karena kalau misalnya dia punya hard skill aja, soft skill nggak punya, dia secara teknis memiliki kemampuan. Tetapi bagaimana dia berinteraksi, bekerja secara tim, kalau soft skillnya bermasalah, dia hanya bisa bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Dan terus kemudian personal branding, ini juga bagian hal yang penting, karena percuma kita memiliki kapasitas kemampuan, baik hard skill atau soft skill, tapi tidak ada orang yang tahu terhadap kemampuan yang dia miliki, kurang lebih begitu. Oke, baik Pak, kalau tadi kan kita membahas terkait dari sisi job seeker-nya Pak. Kalau dari sisi HR-nya sendiri nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang perlu dibenahi dari para HR untuk bisa memenuhi kualifikasi di perusahaannya Pak? Oke, siap. Ya. Nah, tadi kita bicara dari perspektif job seeker. Nah, mungkin sekarang bagaimana upaya tim HR dalam menjalankan fungsi rekrutmen juga bisa lebih efektif ya. Tentunya yang pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan penyesuaian. Jadi analisisnya itu tidak hanya sebatas analisis internal dari kebutuhan bisnis, tapi juga melakukan analisis terhadap eksternal faktor, di mana kondisi, jumlah, dan karakteristik calon tenaga kerja itu seperti apa sehingga model dan metodenya bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, misal dalam hal ini kan bisa kita simpulkan
bagaimana HR ini bisa lebih realistis, di mana HR ini dalam melakukan fungsi rekrutmen lebih realistis. Artinya melakukan penyesuaian yang tadi saya sampaikan, kurang lebih begitu. Dan yang kedua, ya, komunikasikan job desk dengan jelas. Ya, job desk yang jelas itu berarti memberikan informasi terhadap posisi yang akan diduduki oleh calon tenaga kerja tersebut, gitu kan ya. Karena dengan menginformasikan tersebut, pasti yang akan menjadikan calon kandidat itu adalah calon-calon job seeker yang memang sudah perfeksionis. Oh iya, dia tahu ini loh lowongan kerjanya, perusahaan ini loh, maka ini tepat nggak dengan kualifikasi yang saya miliki, kurang lebih gitu ya. Jadi dengan realistis dan mengkomunikasikan job desk dengan lebih spesifik, saya pikir ini akan lebih membantu dalam menginline-kan gitu kan ya, mematchkan antara si calon tenaga kerja dengan kebutuhan dari perusahaan melalui proses recruitment and selection dari HR, kurang begitu. Nah, yang berikutnya adalah HR juga tentunya harus fokus pada potensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga ngelihat potensi dari potensi dari calon kandidat tenaga kerja. Nah ya, potensial yang saya maksud adalah pasti HR ini yang saya sampaikan di awal kan sebagai strategic business partner gitu kan ya, dalam memberikan penyediaan SDM di perusahaan. Nah saya pikir HR tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif gitu ya, hanya oh iya open recruitment, oh iya melakukan interview, udah diisi biodatanya, dikasihkan ke user, tidak hanya sebatas itu. Tapi bisa menggali, oh iya karakteristik orangnya seperti ini, attitude-nya seperti ini, alat tes yang digunakan adalah ini dan seterusnya. Maka hasil inilah yang direkomendasikan gitu kan ya. Nah itu menurut saya yang saya maksud menggali fokus potensial baik di internal perusahaan terhadap sasaran bisnis dan tujuan bisnis di masa depan, dan melakukan potensial analisis terhadap calon tenaga kerja tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya 3 hal itu yang harus dilakukan perbaikan dalam tanda kutip gitu ya, dan pembenahan mengenai proses recruitment and selection yang dilakukan oleh human resource di perusahaan. Kurang begitu. Oke Pak, dari sejauh pembahasan kita, jadi sebenarnya bukan seberapa banyak jumlah lapangan kerja dan seberapa banyak juga jumlah pelamar kerja Pak, tapi lebih kepada match and match dari kualifikasi lowongan yang dibutuhkan dengan potensi dari si kandidatnya ya Pak. Betul sekali, karena ini pasti akan seperti ini ya, yang akan tersaring. Jadi fenomena ini sebetulnya ya kalau saya gambarkan ini kan seperti tunnel ya Mbak Inul. Tahu ya corong itu bagaimana? Kalau corong terus kemudian kita isi pasir, yang akan keluar kan sebetulnya mereka yang terseleksi untuk memiliki kesempatan keluar dari ujung corong tersebut, kan gitu kan ya, menurut saya. Jadi mereka yang akan lebih lolos pertama kali ya dari ujung corong itu adalah mereka yang sesuai dengan kualifikasi, mereka yang memiliki kompetensi, dan mereka yang memiliki kesiapan untuk bisa berkarir di dunia profesional, kurang lebih gitu. Nah Pak, kalau tadi kita membahas dari potensi si kandidat atau si pelamar kerja, kira-kira adakah penentu lain Pak untuk bisa diterima di perusahaan? Mungkin seperti salah satunya networking Pak. Oke, siap. Ini luar biasa nih ya. Ini pertanyaan yang sekaligus bisa menjebak. Nih yang saya dimaksud sama Mbak Inul, networking ini adalah mungkin orang dalam ya. Betul Pak. Ordal Pak. Iya. Yang mungkin juga sebagai penyedia source informasi, kurang begitu. Networking menurut saya adalah hal yang penting, tapi tidak jadi penentu. Gitu kan ya. Jadi jangan beranggapan para job seeker ketika dia punya network ataupun orang dalam itu menjadi penentu bisa masuk di perusahaan tersebut. Penting tapi tidak jadi penentu. Yang menentukan kita bisa masuk kualifikasi atau tidaknya itu adalah kesiapan kompetensi yang kita miliki. Gitu. Karena kalau biasanya ada orang yang mengandalkan networking sebagai penentu, maka ketika dia diterima nggak bisa bertahan lama juga. Kenapa? Karena memang tidak qualified ya, tidak qualified dan tidak masuk kualifikasi untuk
menjalankan pekerjaan yang sebetulnya ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya networking, itu saya katakan penting tapi tidak jadi penentu. Yang menjadi penentu untuk sukses dalam berkarir adalah kompetensi yang dimiliki oleh job seeker ataupun teman-teman yang sekarang menjalani profesinya di dunia profesional. Oke Pak, dari pembahasan kita ini kira-kira adakah Bapak saran untuk para teman-teman, para pencari kerja yang tidak memiliki networking Pak, atau istilahnya orang dalam, tapi juga sebagai seorang fresh graduate yang memiliki keterbatasan pengalaman nih Pak. Kira-kira adakah saran yang bisa Bapak berikan untuk teman-teman semuanya? Oke, siap. Oke, saran yang saya sampaikan untuk semua job seeker, fresh graduate yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, pahami beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, persiapkan diri. Persiapkan diri ini artinya adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan perusahaan apa yang akan Anda tuju dan pekerjaan apa yang Anda tuju untuk dijadikan sebagai jalan kesuksesan dalam berkarir di dunia profesional. Nah, setelah itu, lakukan hal yang kedua, itu adalah persiapkan diri Anda, ya, baik secara teknis dalam hard skill dan juga soft skill. Dari hard skill dan soft skill, Anda bisa berlatih mengikuti pelatihan, nonton YouTube dan lain sebagainya, ya, seperti YouTube kita sekarang ini. Dan tentunya jangan lupakan juga untuk tetap bisa membangun relationship dengan siapapun, khususnya yang inline dengan tujuan karir Anda. Nah, ini yang saya sampaikan, 3 hal tersebut ya, kepada seluruh job seeker, fresh graduate, untuk bisa dijadikan step pertama untuk menjalani kesuksesan di jalan karir profesional. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak. Wah, solusi ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi insight untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang, apalagi fresh graduate ya Pak. Nah Pak, dari obrolan kita ini clear ya Pak, ternyata permasalahannya bukan di banyaknya lowongan kerja atau banyaknya para pencari kerja, tapi lebih kepada quality dan match-nya ya Pak. Kesimpulannya, dari job seeker harus lebih siap dan dari perusahaan harus lebih realistis. Oke Pak Agung, terima kasih banyak atas sharingnya, atas ilmunya sama-sama, dan insight baru yang diberikan kepada kita semua. Nah, hal ini, ilmu ini tentu akan saya sharing ke teman-teman saya ya Pak, terutama bagi para fresh graduate. Oke teman-teman, channel ini akan terus membahas seputar manajemen bisnis dan pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman ngerasa channel ini bermanfaat, boleh di like, comment, and subscribe. Serta share ke teman-teman semuanya yang sedang berjuang mencapai kesuksesan. Kita berjuang bersama di Pojok Sukses. See you next time!